Yang pertama, teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Geek dan Berliner, serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik di dunia. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Pengukuran menjadi keutamaan dalam teori ini, sebab pengukuran digunakan sebagai tolak ukur perubahan tingkah laku. Paham behaviorisme tidak mengakui adanya bakat, minat, perasaan peserta didik dalam belajar dan intelektualnya. Hal ini dikarenakan teori behaviorisme memandang individu hanyalah fenomena jasmania dan tidak memiliki aspek mental. Proses belajar hanya melatih refleks yang nanti akan menjadi suatu kebiasaan individu tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar menurut aliran ini menekankan pada pemberian stimulus dan respon. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar, sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi-informasi yang didapat. Teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Selain itu, konsep belajar dalam teori kognitivisme mengenal istilah asimilasi dan akomodasi, yaitu proses belajar secara kontinu antara individu dan lingkungan sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Pelajaran ini sangat tepat diterapkan bersama dengan media-media pembelajaran yang konkret untuk melatih peserta didik yang masih belum mampu berpikir abstrak. Yang ketiga, teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Peserta didik menemukan pengalamannya sendiri dalam belajar dan menggali potensi diri secara mandiri semaksimal mungkin, sehingga peserta didik tidak sekedar hanya menerima informasi yang disampaikan pendidik. Pendidik berperan menjadi fasilitator dengan memberi motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki perspektif atau pandangan bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama pemecahan masalah yang kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Sehingga peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, teori konstruktivisme tidak hanya menerima konsep, tetapi terjadi proses konstruksi pengetahuan melalui pengalaman, karena pengetahuan bukan bersifat pemberian, namun berasal dari proses konstruksi pengetahuan setiap peserta didik
sehingga pengetahuan yang didapat lebih dikuasai dan lama melekat dalam memori peserta didik. Baiklah, itu saja penyampaian materi macam-macam teori belajar secara singkat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.